Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Terima kasih banget buat teman-teman ya yang udah kita itu menerima banyak sekali komen, ada inbox juga, ada banyak sekali komen-komen yang belum sempat saya balas. Bahkan saya berusaha balas tapi telat gitu loh. Mohon maaf banget teman-teman, mohon dimaafin ya. Kali ini kita mau bikin video, kami hanya menayangkan foto-foto hasil masakan yang teman-teman coba dari Dapur Dina, terus dikirimin fotonya. Kami akan tayangkan sekarang buat video Q&A atau video yang lain nanti kita bikin sendiri ya. Ini cuman hasil dari hasil karya teman-teman yang sudah dikirimkan ke Dapur Dina. Terima kasih banget buat waktunya, buat nyempetin foto, ngirimin. Saya berharap ya, pengennya tuh lihat begitu banyak foto itu kayaknya enak-enak banget. Pengennya sih bisa mampir satu-satu ke tempat teman-teman nyobain. Boleh dong. Seandainya bisa ya nggak? Oke, sekarang kita langsung aja. Saya lihat ini yang pertama dari Jessie Cheung ya. Maaf kalau salah bacanya. Ini hasilnya mudah dan enak. Thanks Mbak Dina. Cantik sekali ya. Ini nastarnya. Wow. Ini pas matangnya, mengkilatnya juga bagus. Makasih Jessie. Berikutnya ada Ivy Chen. Ivy Chen ini juga nastar, kayaknya lebih besar-besar dari buatanku, tapi bener-bener seragam ya, hebat banget. Ada agak retak-retaknya dikit, mudah-mudahan rasanya sesuai yang diinginkan. Terima kasih Ivy. Ini ada Ama juga. Hai Mbak Din, aku udah coba resep nastarnya, rasanya luar biasa. Makasih, belum lebaran nastarnya udah habis duluan. Oh ini dari waktu lebaran ya, maaf baru kita bisa tayangkan sekarang. Katanya abaikan modelnya Mbak, yang penting rasanya. Oh iya nggak masalah, ini kreasi sendiri ya, atasnya diisi nanasnya di luar kayak gitu. Good idea, cemerlang juga idenya. Tapi dengan resep saya itu kayaknya sebaiknya yang bunder-bunder ya kan. Ini dia bikin juga yang bunder. Terima kasih Ama. Ini ada Anis semanis jambu. Wow, si Anis semanis jambu. Dia bikin klepon. Ini kleponnya gede-gede ya. Saya suka nih yang gede-gede kayak gini. Sukses banget. Terima kasih Kakak Dina. Aku juga kemarin habis bikin klepon. Makasih Anis semanis jambu. Ini ada Ajeng Buana All Shop. Ajeng Buana. Kue nastar resep Dapur Dina. Makasih kakak. Ini nastarnya kayaknya seperti bentuk teddy bear ya. Kok bisa ya? Cantik sekali. Bagus banget hasilnya ya. Cuman kuning olesan atasnya itu agak terlalu coklat. Kenapa ya? Tapi bagus kok. Aku juga suka ini Ajeng. Unik banget bentuknya. Masih nastar BQ Siti Nurzami. Ini nastarku. Wow, ini super cantik ini. Kuningnya mengkilat luar biasa, jadinya sepiring ini seloyang penuh banget. Seandainya aku bisa icipin juga. Makasih BQ Siti Nurzami. Ini ada Neni Hermiati. Neni Hermiati kreatif banget ya. Pakai dibikin kayak keranjang-keranjang gitu, lucu. Yang ada, jadi ada dua bentuk. Terima kasih Neni buat kiriman fotonya. Sandra Van Diemen, terima kasih banyak Dina untuk resep nastar ini. Sudah lama saya mau bikin tapi tidak ada resep yang bagus. Saya sudah bikin 2 adonan. Wow, 2 adonan banyak ya. Ini masih kayak retak-retak gitu, tapi mudah-mudahan hasilnya sesuai yang diharapkan. Terima kasih Sandra. Dan ada juga Atih Nuratilah. Hasil eksperimen pertama nastar. Rasanya mantap. Bedanya aku kasih susu walaupun bentuknya masih abstrak. Wow, kayak gini nih ya. Nastar berbentuk abstrak.
Atasnya ada keju parutnya juga. Wih, suamiku kalau dikasih ini pasti seneng banget dia. Walaupun bentuknya abstrak, tapi saya yakin hasilnya tetap luar biasa. Terima kasih Atih Nuratilah. Ini selanjutnya Viela Manis. Viela Manis, Mbak, udah tak praktekin hasilnya luar biasa. Cuman saya nggak suka nanas, jadi dalamnya tak ganti isi coklat. Makasih ya Mbak resepnya. Wow, diisi coklat kayak apa ya rasanya? Kreatif banget. Terima kasih, itu idenya ya. Ini juga ada yang kotak-kotak juga. Ini banget ya, kreatif banget Viela Manis. Terima kasih. Saya suka tuh ya kalau ada kreatif-kreatif kayak gitu, sesuatu yang beda dengan resep yang sama. Neni Hermiati, Mbak Dina, aku buat nastar lagi. Hasilnya itu tak kirim fotonya. Cantik mengkilatnya ini banget ya. Pas banget matangnya itu bagus dan gak retak-retak loh. Ada beberapa teman-teman yang ngirimin retak, ini mulus sekali. Mbak Neni, makasih ya Neni Hermiati. Ini Unique Van Leeuwen. Terima kasih banyak ya Dina, bener-bener bisa kalis dan pas banget perbandingan tepung butter. Tuhan memberkati. Wow, ini sempurna ya. Ini kelihatannya yang ada di Tupperware-nya agak retak-retak, tapi ini bener-bener mirip buatanku banget. Terima kasih Mbak Unique Van Leeuwen. Terima kasih buat fotonya dan udah mencoba resep dapur Dina juga. Selanjutnya Neni Hermiati. Neni Hermiati ini pai susu. Pai susu ini cantik banget ya. Aku seneng banget ini liatnya, sempurna. Isiannya itu sempurna. Kalau saya bikin itu kadang-kadang masih ada bintik-bintik putihnya. Ini nggak ada, ini mulus banget. Cuman ini ada sesuatu yang menetes di loyangnya. Kayaknya isian, kayaknya flanya itu menetes ya. Tapi mudah-mudahan hasilnya sesuai yang diharapkan ya Mbak Neni. Masih Mbak Neni Hermiati, kemarin aku nyoba bikin roti sobek. Hasilnya lumayan bagus menurutku, tapi kalau udah dingin agak mengeras. Oh gitu. Mungkin apa tuh nguleninnya nggak usah terlalu lama. Semangat, dicoba lagi ya. Ini kayaknya juga isi atasnya diisi kismis ya. Dan terima kasih Mbak Neni udah coba beberapa resep dapur Dina. Selanjutnya ada Lindsay Tiamo. Keren banget ini namanya, Lindsay Tiamo. Pineapple cake resep dari dapur Dina. Ini bener-bener mulus, nggak ada retak. Oh ada ding, aku ketemu retak ya. Tapi menurut saya ini cantik banget, sempurna. I wish I can do this one ya. Ini bener-bener ke cover, ketutup semua dengan kuning telur atasnya. Bagus banget. Terima kasih Lindsay Tiamo. Next ada Yame Anye. Yame Anye, Kak Dina, aku udah coba lidah kucingnya, rasanya luar biasa. Pinggirannya masih agak terlalu gosong kelihatannya ya. Tapi ya puji Tuhan kalau suka dengan rasanya. I'm glad you like it ya. Terima kasih Mbak Yame Anye. Selanjutnya ada Shanti Alam Sau. Shanti Alam Sau senang dengan resep dari Mbak Dina. Cantik banget ini, bolu kukus mekar ya, ngakak semuanya. Ada yang hijau, coklat, pink juga. Wow, terima kasih Mbak Shanti Alam Sau. Ini ada Nina Ali. Mbak Nina Ali, ini aku tahu ini cinnamon roll, atasnya diisi almond ini kayaknya ya. Kebayang deh rasanya, tapi kayaknya kurang kecoklatan ya, apa kurang lama sedikit manggangnya atau gimana. Mudah-mudahan rasanya sesuai yang diharapkan ya Mbak Nina Ali. Selanjutnya Faraola, ini anuku, tinggal dikasih krim. Oh bagus sekali anumu ya Faraola. Ini adalah apa tuh, cinnamon roll. Kayaknya isiannya apa, bentuknya itu masih agak naik-naik gitu ya. Tapi tetap cantik kok. Mudah-mudahan rasanya sesuai yang diharapkan. Terima kasih Mbak Faraola. Kembali lagi ke Sister Shanti Alam Sau. Ini adalah apa tuh ya, pai susu. Wow, dia pakai cetakannya yang super besar dan mulus banget atasnya, nggak ada retaknya, nggak ada gelembungnya.
Cantik sekali. Terima kasih Mbak Shanti Alam Sau. Kemudian ini ada lembayung merona. Lembayung merona ini Kak Dina aku coba bikin setelah lihat di YouTube Kak Dina. Aku suka banget resep-resepnya. Kebetulan aku kerja di Abu Dhabi, aku selalu bikin masakan resepnya Kak Dina. Alhamdulillah majikan suka banget makanannya. Sekali lagi makasih resepnya Kak Dina. Kutunggu resep barunya. Puji Tuhan kalau majikannya seneng ya Mbak Lembayung Merona, karena ini emang kelihatannya cantik banget. Ini nih masaknya sempurna nih kayak gini, matangnya pas banget. Siapa tuh cinnamon rollnya ya. Terima kasih, semangat, salam sukses selalu. Apapun yang kita kerjakan, dikerjakan dengan senang hati. Bukan cuma majikan yang senang, orang-orang di sekitar pun akan melihat kok aura sukacita itu keluar ya. Mbak Lembayung Merona, terima kasih. Mbak Lili Mursalim, ini aku punya Dina. Ini cantik banget ya, sempurna ininya, nggak naik kayak gitu. Tapi ini nggak diisi krim, apa emang nggak mau diisi krim atasnya? Tapi makasih ya, bagus banget. Saya aja nggak bisa muternya sampai segini, sempurna banget ya. Terima kasih Mbak Lili Mursalim. Ini ada juga Diajang Putro Cirebon. Orang Cirebon nih kayaknya. Dia juga mencoba cinnamon roll. Hilang satu, udah dimakan. Mudah-mudahan hasilnya sesuai yang diharapkan ya. Terima kasih Diajang Putro Cirebon. Niki wenten saking Bali, nimade luh toyawati. Punapi gatre loh Mbok Iluh, Mbok Made atau Mbok Iluh ya. Nimade luh toyawati. Mbak Dina, cinnamon rollnya baru keluar dari oven. Ini cantik banget, cuman yang jadi pertanyaanku adalah kok nggak ada kayak gula coklatnya itu ya? Karena punya saya itu kayak ada coklat-coklat cinnamonnya gitu. Apakah nggak pakai cinnamon ya? Masih jadi pertanyaanku, tapi terima kasih Nimadeluh Toyawati. Selanjutnya Halimah Sardarikbal Lovers Family. Wah, ini family lovers ya, pencinta keluarga. Sama dong kita ya. Mbak Din, aku udah bikin mantap sekali. Let me guess, ini mestinya adalah stick keju. Bagus ya, bisa tipis-tipis banget. Warnanya agak putih kayak gitu, tergantung kejunya. Mungkin ini pakai keju cheddar kali ya. Mudah-mudahan rasanya sesuai yang diharapkan ya Mbak Halimah. Ini selanjutnya ada Mbak Ririn Ariyanti. Makasih Mbak Dina, ini hasil karyaku roti cinnamon. Cinnamon banyak banget ya, cinnamon sama nastar yang nyobain. Terima kasih. Nah, ini nih cinnamon itu kayak gini, ada kayak cinnamon-cinnamonnya gitu, warna coklat-coklat gitu kan. Ini cantik, aku suka. Mbak Ririn Ariyanti. Jadi pengen nyobain. Mudah-mudahan rasanya sesuai yang diharapkan ya Mbak Ririn Ariyanti. Selanjutnya Zahra Vita. Ini juga, wah ini udah beberapa kali nyoba Dapur Dina. Ini adalah, biar aku tebak ya, ini kayaknya peanut butter, apa tuh, kue kering kacang. Dia cetakannya cantik banget, ada jantung hati kayak gitu ya. Wow, tebal pula jadinya. Atasnya diisi kacang. Cantik sekali, bagus hasilnya. Zahra Vita, makasih. Masih Zahra Vita lagi, makasih Mbak, resepnya hasilnya memuaskan banget. Ini adalah nastarnya atasnya masih ini ya, sama kayak aku juga, apa tuh kurang sempurna olesan telurnya. Tapi aku bisa lihat nih hasilnya, pasti rasanya pasti luar biasa. Terima kasih Mbak Zahra Vita. Kemudian ada juga Luisa Salim. Makasih Mbak Dina buat resep martabaknya. Wow. Bisa kayak gini ya. Ini kayaknya coklat aja nih. Wow. Dari seratnya udah kelihatan. Ini empuk. Wow. Terima kasih Mbak Luisa Salim. Mudah-mudahan hasilnya sesuai yang diharapkan.
Seandainya aku bisa mampir ke rumahmu, Mbak Luisa Salim, terima kasih ya. Ini ada juga Rianti Fielmi. Kastengel enak banget, berkat resep dari dapur Dina. Walaupun tinggal di negeri orang, terobatin sudah. Thank you sis, mau cobain yang lain. Thank you juga Mbak Rianti Fielmi sudah nyobain. Masih Mbak Shanti Alam Sau, tuh kan apa aku bilang. Dia tuh semua dicobain. Ini adalah risolesnya ini padat banget ya, isinya bermacam-macam, kayaknya berbeda dengan yang saya buat, tapi dahsyat, kelihatan banget. Kalau deket aku mampir Mbak Shanti. Terus ada Mbak Meria Oktaviana Neng Dut. Namanya Neng Dut. Mbak Meria, ini hasil nyontek dari dapur Dina. Makasih Bu Dina. Sama-sama. Ini ada nastar, putri salju, ini kue kering kacang. Satu lagi aku nggak bisa guess ini apa ya. 4 toples cantik. Wow, terima kasih Mbak Meria. Ditunggu kirimannya. Nggak bercanda. Mbak Yulia Krisli Pandiangan. Nastar, walau bentuknya bermacam-macam, tapi rasanya top Marco top. Suami paling suka kalau dimasakin. Padahal istrinya ambil resep Mbak Dina. Thanks ya sis, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Mbak Yulia juga ya. Yang penting kan gitu ya, kalau udah suami senang, udahlah ya kan. Dunia milik kita berdua lah Mbak ya. Ini tapi nastarnya masih agak abstrak juga. Tapi menurut Mbak Yulia, suaminya suka ya, puji Tuhan. Yang terpenting itu ya. Bentuknya boleh bermacam-macam, tapi yang penting kan rasanya dong, ya kan, dilakukan dengan cinta kasih. Selanjutnya Mbak Rasmi Vianisti. Resep dari Kak Dina, not too bad, enak, lembut, manisnya pas, dan aku bikin adonannya nggak pecah. Perfect. Mbak Rasmi Vianisti. Ini wah, atasnya diisi parutan keju ya. Ini cemerlang banget idenya. Terima kasih ya. Ntar aku juga bikin nastar, terus atasnya dipakai parutan keju. Cuman ini dalamnya nanas nggak? Itu apa dalamnya juga keju atau gimana? Tapi bagus. Makasih Mbak Rasmi. Ini ada Acing Yang. Salam kenal Mbak Dina, ini bolu kukus hasil nonton YouTube dari dapur Dina. Sukses Mbak, pertama kali coba dan langsung suka. Soalnya Mbak Dina suka kasih tips dan trik. Next bakal bikin resep yang lainnya. Dan tidak lupa makasih buat resep-resepnya yang luar biasa. Ini cantik banget ya. Masih di dalam cetakannya, mengembangnya tuh sampai cantik sekali. Terima kasih Acing Yang, bagus banget hasilnya. Teresia Nasution. Makasih Mbak Dina, saya udah coba. Enak. Terima kasih Mbak Dina, Tuhan berkati. Ini kalau nggak salah lupis ya. Tapi lupisnya itu kayak ketan hitam, tuh satunya warnanya juga lain. Oh, penasaran deh. Ini gimana sih pakai ketan hitam berarti ya. Terima kasih Mbak Teresia Nasution. Kiriman fotonya dan udah coba resep dapur Dina juga. Next ada Mbak Rosmala Mursalin. Udah bosan belum sih? Belum kan? Aku juga belum kok. Ini bagus-bagus sih hasilnya. Mbak Rosmala Mursalin. Mbak Dina, resep nastarnya oke banget. Anak-anakku suka banget makannya. Malah ketagihan minta bikinin lagi kue nastarnya. Walaupun lebaran sudah saya bikinin. Kue lidah kucing resepnya udah aku coba, juga aku variasiin warnanya. Kayak bikin rainbow lidah kucing kayak di gambar itu. Wow, bisa berwarna gitu ya, hijau merah hijau merah hijau merah. Oh, ini ide cemerlang banget. Ini cemerlang nih ya. Terima kasih Mbak Rosmala Mursalin. Salam juga buat anak-anaknya ya. Salam dari saya dan suamiku juga. Bentar ya. Desi Lina Wonder. Terima Mbak Dina, kue pesanan baru jadi. Hah? Kue pesanan? Kemarin pada nyoba, katanya enak, pada pesan minta dibikinin. Wow. Salam sukses Mbak Desi Lina Wonder. Semangat ya, sukses selalu. Mudah-mudahan usahanya lancar, menjadi berkat buat banyak orang, ya kan?
Terima kasih sekali lagi untuk cerita suksesnya Mbak Desi. Ini ada juga Tiara Cinta. Martabakku berhasil juga. Thanks ya Mbak Dina, resep martabaknya mudah dibikin, hasilnya memuaskan, rasanya mantap banget. Nggak kalah sama martabak si abang-abang yang jualan. Wow, ini ada temennya apa ya? Kayaknya secangkir kopi hangat ini. Tapi kenapa martabaknya agak gosong-gosong dikit ya? Ayo, aku bisa lihat loh dari sini. Tapi puji Tuhan kalau rasanya memuaskan, saya juga ikut senang. Makasih Mbak Tiara Cinta. Ini selanjutnya ada Mbak Ratna Sari. Ratna Sari ini resep fondant chiffon cake punya Mbak Dina. Thank you Mbak, bikinnya mudah, murah, enak lagi. God bless you. God bless you too Mbak Ratna Sari. Ini warna hijaunya pas banget ya. Aku seneng banget ini yang kalau bikin pandan kulit-kulitnya agak tebal kayak gini, aku suka. Terus terang kalau saya bikin kulitnya tuh kenapa nggak begini ya? Ini yang aku suka sebenarnya. Terima kasih Mbak Ratna Sari. Selanjutnya ada Salsabila Mila Al Habib. Namanya Salsabila Mila Al Habib. Bikin lemper. Aku belum pernah nyoba Kak. Bikin lemper aku belum pernah nyoba Kak. Tapi hari ini aku bikin risoles resep dari Kak Dina. Aku kasih isinya suiran ayam, kacang polong, jagung, wortel. Wow, rapih sekali, semuanya ukurannya sama. Enggak sama. Itu ada yang di piring kecil, ada yang paling kecil. Kayaknya itu udah sisa-sisa adonannya terakhir ya. Tinggal digoreng. Terima kasih Mbak Salsabila. Selanjutnya ini ada Elivia S. Honey. She's feeling wonderful. Makasih resepnya Dapur Dina. Kita bisa menikmati bersama. Kita bisa menikmati kesederhanaan dalam kebersamaan. Opor ayamnya udah jadi. Udah kebayang nih. Ada nasi angetnya juga kan pastinya. Terima kasih kirimannya Elivia Shani. I hope you always feel wonderful ya. Dan ini ada juga Niyatun Hafizah. Niyatun Hafizah sampai ngirim 5 foto loh. Karena kakak Ula sering buka YouTube Dapur Dina, jadi deh martabak manis pakai teflon. Kita kasih nama martabak manis terang di hatiku. Terima kasih ya kiriman fotonya Mbak Niyatun Hafizah. Ini martabak manis terang di hatiku, cantik sekali, luar biasa. Selanjutnya ada juga Nidia Oci Nasrun. Mbak Nidia bilang, alhamdulillah enak bingit bertubi-tubi. Thanks Dapur Dina, resepnya asli. Makasih ya. Ini dibikin bentuk SSS. Ini bukan S ya? Iya, ada yang bundar, ada yang angka 8, ada yang S. Terus ada juga donat kentang, iseng-iseng bikin. Resepi by Dapur Dina YouTube. Donat kentangnya sama seperti buatanku, gede-gede ya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Oh ya, ini dari Mbak Paula Zen. Terima kasih Mbak Paula Zen. Semoga sesuatu yang dilakukan iseng-iseng hasilnya bisa seperti yang diharapkan ya. Ada juga kemudian ini yang terakhir Mbak Dia Rose. Lumayan lah daripada manyun liatin muka Mr. Boss nesu. Resep YouTube Dapur Dina. Mudah-mudahan Mr. Bossnya wes gak nesu meneh ya. Udah dikasih donat ya kan. Nesunya jadi hilang diganti dengan big smile. Ini menarik sekali, ada hijau. Apa ya kira-kira itu? Oh I know, kayaknya kayak gula terus diisi pewarna hijau ya. Bener gak sih? Nah, anyway, terima kasih Mbak Dia Rose ya buat kiriman fotonya dan waktunya juga. Buat teman-teman yang belum kami cantumkan, yang belum kami publish foto-fotonya, mohon maaf, masih ada video berikutnya akan lebih menyenangkan lagi. Kami janji akan dikemas dengan yang lebih menyenangkan biar nggak bosen. Dan
kami kalau boleh minta maaf sebelumnya, kalau boleh minta tolong please teman-teman untuk memudahkan kami di Dapur Dina. Kalau boleh pas ngepost di Instagram atau di Facebook, kalau boleh dibikin hashtag ya. Jadi fotonya tuh dikasih hashtag di deskripsinya. Hashtagnya itu Dapur Teman Dina. Jadi bukan Dapur Dina. Jadi hashtag Dapur Teman Dina ya. Kami tunggu foto-fotonya, biarlah setiap hari menjadi hari yang penuh berkat buat kita semua.